Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danendra Mardika dengan NIM 23086 dari kelas Jarkom IF3A. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas praktikum Jarkom modul 7 tentang konfigurasi pengalamatan IP VNAM. Oke, dan ini ada topologinya, kemudian ada tabel pengalamatan, dan juga beberapa latihan yang akan saya praktekkan nantinya. Kemudian ada skenarionya. Kebutuhan perangkat. Langsung aja kita ke latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama, sambungkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Oke, sekarang kita ikuti topologinya. Pertama, kita membutuhkan satu PC. Ini saya kasih nama PCA sesuai dengan topologi. Kemudian saya kasih switch. Saya kasih nama switch 1 sesuai dengan di topologinya. Dan ada dua router. Router ini saya kasih nama R1 dan yang ini ISP. Nah, kemudian ada server. Bahkan saya kasih nama eksternal sesuai dengan topologi. Oke, lanjut. Sekarang kita kabelkan masing-masing perangkat ini. Yang pertama PCA ke switch. Kita kabelkan menggunakan kabel straight. Ini dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 06. Oke, kemudian dari switch ke router itu dari fast Ethernet 05 ke Gigabit Ethernet 001. Oke, kemudian dari router 1 ke ISP saya menggunakan kabel crossover. Di sini dari Gigabit Ethernet 00 ke Gigabit Ethernet 00. Kemudian dari ISP ke eksternal saya menggunakan kabel straight. Ini dari Ethernet Gigabit Ethernet 001 ke Ethernet 0. Oke, kita sudah sambungkan. Kemudian hapuslah konfigurasi pada router dan switch. Kemudian kita hapus dulu konfigurasi yang ada di router atau switch. Nah, di sini saya menghapus di switch aja. Menggunakan perintah ini. Pertama kita masuk ke switch. Enable. Kita masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian ketikkan ini. Kita copy aja. Oke, kemudian N dan reload. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Oke, di sini saya hanya mereloadkan switch 1 saja. R1 dan ISP ini saya tidak mereload. Lanjut ke langkah 3, konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, sekarang kita konfigurasi IP address di PCA terlebih dahulu. Masuk ke desktop dan menu IP configuration. Nah, untuk IPv4-nya saya pakai yang ini, 192.168.1.10. 168.1.10. Net masknya default. Kemudian default gateway-nya saya pakai yang pada router 1. Nah, ini
kita copy aja. Dan IPv6-nya mengikuti di tabel topologi, tabel pengalamatan maksud saya. IPv6 itu ini kita copy aja. Kemudian prefix-nya 64, jangan lupa. Default gateway-nya ini. Oke, pada PCA sudah. Sekarang kita konfigurasi dulu yang servernya. Sama, masuk ke menu desktop, kemudian ke IP konfigurasi. Kita samakan saja dengan tabel pengalamatan. Sini IPv4-nya ini kita copy. Untuk prefix 27 itu 224 kalau nggak salah. Nah, kemudian default gateway-nya ini. Oke. Untuk IPv6-nya ini copy saja. Untuk prefix-nya 64. Default gateway-nya ini. Oke, sudah. Oke, pada langkah 4, konfigurasikan router R1 dan ISP dan juga switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Nah, ini adalah konfigurasi awal untuk router 1, kita copy aja. Kita copy masuk ke router 1, ke bagian CLI. Kita masuk ke mode privilege, kemudian masuk ke mode konfigurasi. Kita di sini paste aja. Dan sudah. Kita keluar dari mode konfigurasi, kemudian kita save. Oke. Pada router R1 sudah, kemudian ke router ISP. Ini kita copy saja. Kita copy, masuk ke router ISP, CLI, masuk ke menu konfigurasi. Di sini kita paste aja. Jangan lupa keluar dulu dari mode konfigurasi, kemudian di save. Oke, sudah. Kemudian yang switch-nya kita copy aja, masuk ke switch. Enable. Nah, kita di sini di paste aja. Oke, sudah. Jangan lupa untuk di save. Oke, sudah. Kemudian langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Nah, sekarang kita konfigurasikan tabel IP host. Ini kita salin aja. R1. Masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Terus di sini kita paste aja. Oke, sudah. Jangan lupa untuk di save. Oke. Kemudian latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Nah, langsung aja ke langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Nah, kita coba tes. Kita pingkan PCA ke router R1. Ini 192.168. Oke, dan berhasil sesuai dengan contohnya. Kemudian kita ping juga IPv6 dari router R1.
Nah, dan juga berhasil. Ini kita perkecil dulu. Oke, kemudian kita disuruh untuk mengeping dari beberapa IP address berikut. Kita hapus saja. Oke, yang pertama kita ping ke IP berikut. Ping. Oke, dan berhasil. Dan di sini kita disuruh untuk mengisikan average round trip time, kemudian mengisikan TTL atau hop limitnya. Nah, di sini average round trip time-nya itu 1 milisecond. Kita klik aja di sini 1 milisecond. Kemudian TTL-nya itu ini 128. Sekarang kita coba ping ke alamat IP v6 berikut. Copy terus di paste aja di sini. Oke, untuk average round trip time-nya itu 4 milisecond. Kemudian TTL-nya 128. Oke, sudah. Sekarang langkah kedua, gunakan perintah ping extend pada PCA. Kita disuruh untuk menggunakan perintah ping extend di sini. Ketik aja ping. Dan di sini ada pilihannya, kita pakai yang minte ini. Nah, kita copy aja ini. Oke, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host is unreliable, tujuan tidak dapat dicapai, putuskan diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface Gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Nah, sekarang kita buat shutdown terlebih dahulu pada interface Gigabit 001 di ISP. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Masuk ke mode privilege, interface Gigabit net 001. Kita buat shutdown. Oke, sudah tershutdown. Apa yang terjadi? Nah, maka si command prompt akan menampilkan pesan destination host unreliable. Kemudian hubungan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface Gigabit 001 pada router SSP menggunakan perintah no shutdown. Oke, sekarang kita kembalikan lagi, kita buat menjadi shutdown, no shutdown. Kemudian setelah sekitar 30 detik ping seharusnya berhasil kembali. Kita balik lagi ke sini. Nah, dia bakal seperti semula kembali. Oke, tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Kita hentikan aja. Oke, sudah berhenti. Langkah-langkah di atas
dapat diulang untuk alamat IPv6 memperoleh pesan error ICMP. Kemudian di sini ada pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Nah, pesan error yang saya terima adalah destination host unreliable. Kita copy aja. Oke, ini artinya tujuan tidak dapat dicapai. Kemudian nomor 6, enablekan interface Gigabit Ethernet 001 tadi sudah. Oke, langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Nah, sekarang kita uji ping menggunakan router R1. Ini kita silang aja dulu. Kita masuk ke mode privilege, kemudian kita coba ping ke alamat IP ini. Oke, sukses. Sama seperti di contoh, kemudian titik eklamasi mengindikasikan bahwa ping berhasil. Oke. Nomor 2, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router R1, Anda dapat melakukan ping ke eksternal V4 pada jaringan eksternal menggunakan hostname yang dikonfigurasi dari router R1. Nah, kita coba ping eksternal V4-nya di sini. Ping eksternal V4. Oke. Kemudian ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Nah, IP address yang digunakan itu ini 209.165.200.226. Nah, ini kita copy aja. Copy. Kita kasih jawaban. Kita paste aja. Kemudian nomor 3, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 sebagai protokolnya, masukkan IP ini atau eksternal sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi-opsi lain. Nah, sekarang kita coba gunakan versi ping yang lain. Kita ketikkan saja di sini ping. Kemudian protokolnya IPv6 target IPv6 addressnya ini kita copy aja. Kita kosongi ini, kosongi. Oke, sukses seperti yang dicontoh. Kemudian nomor 4, Anda dapat menggunakan sewaktu extend ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke IP ini dengan angka ulangan 50.000, kemudian diskoneksikan kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown interface Gigabit Ethernet 001 pada router ISP. Nah, kita coba menggunakan ping extend. Kita ping ke alamat IP ini. Sini kita ketikkan aja ping lagi. Protokolnya kita kosongin aja. Target IP address itu tadi. Kita paste aja. Kemudian pengulangannya kita ulang sebanyak 50.000. Suksesnya kita kosongin aja, kosongin. Nah, kemudian akan berjalan. Setelah itu kita diskoneksikan atau shutdown pada interface Gigabit Ethernet 001. Nah, di sini saya coba shutdown saja. Nah, kita sekarang masih di interface Gigabit Ethernet 001. Kita coba shutdown di sini. Dan kita amati lagi. Pada R1 akan keluar huruf U, titik U seperti ini.
Nah, koneksi ulangkan kabel Ethernet atau enablekan interface Gigabit Ethernet 001 pada router ISP setelah titik eklamasi telah diganti dengan huruf U dan titik. Setelah sekitar 30 detik ping seharusnya sudah sukses lagi. Oke, di sini mengindikasikan kalau keluar huruf U itu ada yang bermasalah ketika pengirimannya. Sekarang kita coba kembalikan seperti semula, kita buat no shutdown lagi. Seharusnya ini kembali ke semula. Nah, kembali semula. Kita berhentikan saja menggunakan shortcut Ctrl Shift 6. Nah, sudah berhenti. Nah, huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreliable, suatu error protokol dalam unit PDU yang diterima oleh router R1. Setiap titik dalam input itu mengindikasikan bahwa ping timeout selama menunggu jawaban dari eksternal. Dalam contoh ini, 1% dari paket mengalami loss atau hilang selama outage jaringan simulasi. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah ping seperti ini. Ini sama saja kayak yang ini. Kita lanjut aja langkah ketiga, latihan ketiga menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Nah, langkah 1 gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Nah, kita coba. Kita masuk lagi ke PCA. Nah, kita coba tracerkan. Tracer ke address 165.200.226. Trace typo. Oke. Hasil tracer di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke router 1 ke ISP baru ke eksternal. Nah, ini ke router ke router 1 dulu, kemudian ke ISP dan terakhir ke eksternal. Kemudian langkah 2, jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketikkan tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Kita coba ketikkan tracer aja di sini, tracer. Nah, di sini tidak ada opsi yang tersedia. Kelihatannya coba ke nomor 2, gunakan opsi min-d. Ingat bahwa IP address ini tidak diputuskan sebagai eksternal. Nah, kita coba ini sekarang. Invalid comment. Coba. Oke, sepertinya ini memang tidak ada nampaknya komen ini. Kita lanjut aja ke langkah 3 kalau seperti itu. Langkah 3, gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Pada prompt ketikkan trace out. Kemudian ada IP address-nya atau tracer out IP address V6 pada router R1. Nah, kita langsung aja coba ke R1. Nah, di sini kita ketikkan tracer out. Saya pakai IPv4 aja, coba. Kita salin aja. Oke. Hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal
host IP lokal telah dikonfigurasi pada router R1. Oke, kemudian langkah 4, gunakan perintah tracer out dari switch S1 ke eksternal. Nah, pada switch S1 ketikan tracer out. Nah, sekarang kita coba ke switch. Ini berhasil ya. Lanjut ke switch. Nah, kita masuk ke mode privilege, kemudian kita ping di sini, tracer out maksud saya. Nah, perintah tracer out mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakannya atau cukup menekan enter setelah mengetikkan tracer out pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Nah, kita juga bisa tracer out di dalam switch maupun router. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian latihan 4, troubleshoot terhadap topologi. Langkah 1, copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Kita coba copy dulu konfigurasi ini, kemudian masuk ke ISP. Kita keluar dulu dari interface Gigabit Ethernet 001, kemudian di mode konfigurasi di sini kita paste aja. Oke, sudah. Jangan lupa untuk di save. Oke, sudah. Oke, kita langkah kedua dari jaringan R1, gunakan ping dan tracer atau tracer out untuk troubleshoot dan pembetulan masalah pada jaringan ISP. Nomor 1, gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway-nya. Nah, salah satu cara untuk menentukan atau menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop. Nah, kita sekarang coba melakukan ping setiap hop. Apakah ada yang bermasalah? Ini saya kecilkan terlebih dulu. Oke, pertama kita ping ke S1. S1 itu IP-nya 192.168.1.2 168.1.2. Oke, di sini tidak ada masalah. Kemudian kita ping ke router 1. Router 1 itu IP address-nya 64.100.02. Kita coba ping 64.100.02. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita ping ISP-nya juga. Dan untuk ISP ini IP address-nya 192.168.81. Oke. Ping 192.168.81. Oke, di sini juga tidak ada masalah. Sekarang kita ping ke server eksternal. Di sini IP address-nya 209.165.200.226. Ping itu berapa tadi? 209.165.200. 209.165.200. 226. Nah, di sini terdapat pesan destination host unreliable atau tidak terkoneksi.
Nah, kita ke poin 2. PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ke router ISP. Persoalan konektivitas jaringan adalah dengan jaringan ping ini, yaitu interface gigabit 001 dari router ISP. Nah, masalahnya itu ada di gigabit Ethernet 001-nya ISP yang menyambung ke server eksternal ini. Oke, masalahnya ada di situ. Kemudian gunakan show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Output dari perintah showrun dan show IP interface brief ini mengindikasikan bahwa interface Gigabyte Ethernet 001 adalah up, tetapi konfigurasi dengan suatu IP address-nya salah. Nah, sekarang kita coba cocokkan interface Gigabyte Ethernet 001-nya. Apakah sesuai dengan konfigurasi awal kita tadi. Ini perintah showrun, dan show brief. Coba show IP interface brief. Oke, sini up benar. Kemudian kita cocokkan ini apakah sama dengan konfigurasi awal kita tadi. Saya minimize dulu. Apa tadi? Nah, di sini kita coba cek. Nah, pada Gigabyte Ethernet 001 di sini itu IP address-nya 192.168.8.1. Apakah sama seperti yang kita set tadi? Nah, sedangkan yang kita set tadi adalah 209.165.200.225 IP address-nya. Nah, di sini tidak cocok. Berarti kemungkinan besar masalahnya ada di sini. Kemudian kita cocokkan lagi IPv6-nya apakah sama. Nah, dan di sini IPv6-nya juga berbeda di sini. Kemungkinan besar ini juga berpotensi sebagai masalahnya. Kemudian kita cek link lokalnya apakah sama. Dan link lokalnya masih sama. Berarti yang berbeda adalah IPv6 address-nya dan juga IP address-nya yang berbeda. Nah, ini adalah masalahnya kenapa tadi saat kita ping terdapat pesan destination host vulnerable. Karena alamat IP sekarang itu berbeda dengan alamat IP yang kita set tadi. Nah, caranya sekarang kita ubah lagi IP address ini dan juga IPv6 pada interface Gigabyte Ethernet 001 di router ISP. Kita masuk ke menu konfigurasi lagi. Kita copy aja ini. Nah, kita copy ini. Kita paste di sini. Oke, sudah. Kemudian kita exit aja. Exit. Jangan lupa untuk menyimpan. Oke, sudah. Sekarang kita coba ping lagi. Apakah bisa sekarang? Oke, dan sekarang bisa. Berarti benar tadi penyebab masalah kenapa saat kita ping ke alamat IP ini ada pesan destination host vulnerable.
Oke, kembali ke tadi. Oke, troubleshooting udah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat? Nah, yang dapat mencegah itu ada firewall. Firewallnya, kemudian konfigurasi NAT-nya kemungkinan salah, itu juga dapat mencegah respon ping atau threshold-nya untuk mencapai perangkat. Konfigurasi NAT-nya salah. Kemudian juga karena routingnya salah, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa respon ping atau threshold dari untuk mencapai perangkat itu gagal. Routing salah. Oke. Kemudian soal nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam remote network seperti IP ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini apa yang harus dicek? Oke, kita coba ping ke alamat IP itu. Nah, kita salin aja, coba. Nah, di sini ada pesan request timeout. Kita salin aja. Kita copy. Nah, kemudian apa maksudnya? Ini maksudnya pesan yang kita kirim tidak ada respon dari yang penerimanya. Jadi kita kirim aja tidak ada respon dari penerima. Makanya terdapat pesan request timeout. Ini karena pesan tidak ada respon dari penerima. Kemudian jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, yang harus dicek itu kemungkinan IP address-nya yang kita ping kemudian cek juga firewall-nya yang memblokir paket. Bisa jadi karena firewall juga memblokir paket. Oke. Kemudian soal 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti IP address ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Nah, sekarang kita coba ping ke IP ini. Kita copy aja. Oke, di sini terdapat pesan destination host unreliable. Kita copy aja, kemudian ditaruh di sini. Paste. Kemudian apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Nah, pesan ini berindikasi bahwa pesan ini terindikasi bahwa paket yang dikirim tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju.
Nah, jadi arti pesan destination host unreliable ini adalah paket yang kita kirim itu tidak menemukan jalur terhadap IP yang dituju, tidak dapat menemukan jalur terhadap IP ini. Jadi paket tidak dapat terkirimkan. Oke, lanjut nomor 4. Berapa nilai IPv4 TTL yang diset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan oleh perangkat Cisco? Nah, jadi nilai IPv4 TTL-nya itu pada Windows, jawaban itu biasanya 128. Untuk nilai IPTL kita salin aja, biasanya 128. Dan IPv4 TTL yang ditentukan oleh Cisco itu biasanya 255. TTL. Cisco itu 255. Kemudian nomor 5, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur oleh host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada Cisco? Nah, ini juga kurang lebih sama. Pada IPv6 hop limit yang diset oleh Windows itu biasanya itu 128. Copy aja. 128 dan IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco itu 64. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.